Maknanya berarti begini ya Pak ya, tulang yang patah itu ketika dia sudah direposisi, selama sel tulang itu mendapatkan makanan dari nutrisi itu, tulang akan menyambung dengan dirinya. Iwan Beni Purwowidodo, seorang pakar kesehatan yang hari ini menjadi sebuah sosok orang fenomenal yang mampu memberikan pencerahan di dunia kesehatan. Tidak hanya sembuh dari rasa sakit, tapi beliau ini memberikan sebuah pencerahan bagaimana mendapatkan kesembuhan yang paripurna. Nah, di sini kami sebagai seorang praktisi di ahli patah tulang, teman-teman, kita akan bincang-bincang sama beliau Pak Beni bagaimana proses penyambungan tulang setelah direposisi. Apakah betul dengan reposisi itu tulang itu akan nyambung, dan bagaimana proses penyambungan? Tentunya nanti Pak Beni yang sebagai seorang yang spesial menerangkan terkait bagaimana regenerasi sel dalam tubuh manusia. Kita akan dengarkan langsung sama pakarnya. Kita persilakan kepada Pak Beni. Pak Beni, Masya Allah nih. Baik, Pak Sofian ya. Terima kasih pada Bapak Ibu ya, masyarakat dan Bapak Ibu yang saat ini ada masalah tulang. Jadi kebetulan Pak Sofian adalah beliau ahli di dalam reposisi tulang. Terus bagaimana sebenarnya sih tentang tulang ini? Apakah tulang yang patah itu bisa sembuh gitu ya, atau sambung ya, dan sebagainya ya. Jadi intinya begini, tulang itu adalah satu organ. Dia tersusun atas sel-sel tulang. Nah, sel tulang tadi memang agak beda dengan sel yang lain. Sel tulang itu dia memakan nutrisi. Apabila sel tulang rawan, maka dia akan mengeluarkan suatu zat yang akan menjadi zat antara di antara tulang rawannya. Contoh pada tulang sendi, maka dia mengeluarkan cairan sendi gitu Pak. Ya. Terus gimana tulang yang keras? Itu namanya sel tulang keras, namanya osteosit. Dia juga sama, dia memakan makanan dulu, kemudian dia mengeluarkan zat pengisi lah, namanya matriks. Nah, matriks itu yang akan membentuk tulang kita, gitu ya. Jadi tulang kita itu adalah sebenarnya satu tulang yang berderet yang masing-masing mengeluarkan matriks. Kalau sel tulang keras, ya sel tulang tadi satu punah dua sel itu, kemudian dia mengeluarkan aja, sehingga dia kejepit sama matriksnya itu, dan dia merawat supaya dia itu tulang itu kokoh gitu. Jadi kayak kita ini mengeluarkan suatu zat yang mengkerangkeng kita. Nah, kemudian lagi dengan mengeluarkan lagi kita berdempetan, nah, jadi terhubung lagi, jadi kompak. Ya, gitu. Jadi itu poinnya. Jadi kalau saya kasih tulang ini harus ada sel tadi itu harus dikasih makan juga, jadi makan juga, kemudian di reposisi. Nah, di reposisi, nah inilah yang kurang pentingnya Pak Sofian. Jadi pastikan dia itu pas. Nah, pas posisinya. Nah, sambil pas, ya, kita jalankan lah. Kalau di kami namanya konsep kadus ya. Kita perbaiki sistemnya, kemudian kita kasih nutrisinya yang spesifik itu bisa digunakan oleh tulang dalam memposisi metrik. Itu yang paling penting, dan itu ada tahapan-tahapan ya supaya. Iya. Jadi intinya jangan khawatir Bapak Ibu. Jadi pada saat kita mengalami gangguan tulang, hal paling penting pertama adalah pastikan ada perbaikan metabolisme tubuh kita. Setelah perbaiki metabolisme bersama dengan waktu, maka segera beri nutrisi untuk sel tulang. Yang kedua, carilah terapis yang handal. Jangan sampai ya datang ke terapis atau metode penyambungan tulang ya, tapi mereka belum memahami esensinya itu, sehingga kadang-kadang nah itu butuh kan, dia ahli di situ kan, jadi plek pas ya, kasih nutrisi, udah nyambung dia. Jadi kalau nanti mengsle yang nyambungnya, gitu. Ya plek nanti saya yakin sudah banyak teman-teman terapi yang memahami itu dan memastikan dia bisa pas. Ini yang jadi dua sisi ya. Iya. Ada terapinya, juga ada nutrisi yang memang dibutuhkan tulang tadi ya Pak. Betul, tujuannya nyambung gitu nanti. Maknanya berarti begini ya Pak ya, tulang yang patah itu ketika dia sudah direposisi, selama sel tulang itu mendapatkan makanan dari nutrisi itu, tulang akan menyambung dengan dirinya. Nah, itulah perannya teman-teman terapi. Iya. Jangan sampai nyambungnya itu mengsle. Nah, nanti ya nggak sempurna. Betul.
Nah, selak, kalau udah, kalau bapak ibu nggak perlu operasi. Jadi sampai operasi itu nggak boleh, tergantung kasus. Kalau memang harus, nggak ada cara lain, ya gimana lagi gitu ya. Tapi kalau masih ada cara lain, bisa dengan metode dengan terapi ya, tetap ditegaskan, kemudian dikasih nutrisi tadi. Gitu. Nah ini Pak, mungkin ya, ini kan kalau tadi terkait tulang yang patah itu pasti akan bisa menyambung kembali gitu ya Pak ya. Betul. Selama tersedianya nutrisi yang dibutuhkan oleh tulang sama reposisinya tidak mengsle gitu ya, Ya. sesuai dengan posisinya. Nah ini kalau terkait dengan pengkeroposan tulang, kemudian pengapuran tulang yang tentunya berarti berangkat dari tulang itu kurangnya nutrisi Pak, atau gitu Pak? Gimana Pak? Ya, jadi masyarakat kan sering mengatakan pengapuran, tergantung ya sakit osteoartritis. Iya. Mayoritas begitu, artinya tulang sendi itu kalau makan sehingga dia gagal membuat Cairan sendi tadi. itu kan matriks, itu kan yang dikeluarkan oleh sel sendi. Ya, kenapa sendi nggak bisa keluarkan sendi? Ya dia kelaparan, nggak ada nutrisinya itu masalahnya. Yang kedua, memang ada kejadian tulang tumbuh. Nah itu sudah bukan lagi ranah masalah petulangan, tapi ada ke sel abnormalan atau mengarah ke kanker tulang. Iya. Nah ini skemanya beda lagi pengobatannya. Jadi ada skema yang harus kita jalankan mengenai hal itu. Baik, jadi di sini teman-teman sekalian, ketika kita berbicara terkait dengan konsep bagaimana reposisi tulang ketika patah dan dengan konsep digabungkan dengan konsep Karnus ini, ternyata Masya Allah ini luar biasa, adalah sebuah satu kesatuan di mana ketika kita mengalami proses patah tulang ataupun mungkin pengapuran sendi yang sampai lengket seperti itu, maka di sini dibutuhkannya sebuah nutrisi, karena ternyata di dalam tubuh manusia ini semua organ itu terdiri dari sel-sel yang mana selnya itu harus dapat makanan nutrisi sel, begitu ya Pak ya? Ya, semua itu hidup. Harus hidup. Jadi ketika tidak mendapat nutrisi itu, dia akan gagal meregenerasi, tulang akan keropos, tulang tidak akan membuat cairan yang akhirnya tadi ada pengapuran dan pengkeroposan seperti itu ya. Betul. Nah maka situ solusinya sebagaimana yang hari ini dicetuskan oleh beliau Pak Beni, bagaimana kita hari ini menghadirkan makanan yang mana makanan ini tidak hanya berfungsi membuat kenyang, tetapi bisa dirubah menjadi sebuah nutrisi sel-sel yang dibutuhkan oleh organ-organ kita gitu ya Pak ya. Betul. Nah, insya Allah nanti akan sehat. Jadi teman-teman, kami sebagai dari Klinik Panti Sehat Yanmu yang hari ini kami fokus untuk memperbaiki reposisi tulang dan sendi, saraf. Jadi ketika kita sudah banyak belajar tentang konsep Karnus, ternyata pembenahan secara biomekanik ataupun perbaikan sistem itu tidak akan bisa membuat sempurna kesehatan tanpa adanya suplemen nutrisi yang dibutuhkan begitu. Mungkin begitu ya Pak ya? Ya, seperti itu Nah. Pak Surya. Terima kasih Pak Beni atas pencerahannya. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman semuanya yang hari ini mungkin mengalami banyak berbagai keluhan di tulang. Insya Allah segera hubungi di teman-teman Karnus atau Yanmu. Insya Allah kita akan memberi bantuan atau memberi pencerahan bagaimana mendapatkan kesehatan tulang yang sempurna dan paripurna. Terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Beni atas ilmunya. Insya Allah mudah-mudahan banyak bermanfaat bagi umat. Terima kasih. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman nanti ya kalau patah tulang silakan ke klinik Yanmu yang ada di Karanganyar. Karanganyar. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.